selamat malam, shalom buat kakak-kakak, para abang-abang, buat adik-adik semuanya. Kan ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda kan, jadi saya harus manggilnya demikian. Senang kita berjumpa lagi dalam THPM kali ini bersama dengan saya. Ada pepatah lama yang mungkin semuanya udah pernah dengar. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau yang udah kenal saya, oke, senang bertemu lagi karena udah lama nggak pernah ketemu. Dan yang belum, salam kenal juga dari saya. Nama saya Stefani. Sebelumnya saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta angkatan 2004. Saya masuk di drama ministry di Joy. Nah, itu perkenalan singkatnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di THPM malam ini. Joy yang saya kenal itu, kesan pertama saya masuk di Joy itu adalah dengan fellowship-nya. Maka saya akan menyapa satu-satu yang saya sebut namanya aja ya. Kusut, Kak Iren, Bang Jimmy, Lia, Kak Lukas, Kak Astri, Kak Cing, Kak Esen, Kak Eva, Getty, Kak Gina, Glory, Jovita, Gose, MCFR ini siapa ya? Kak Neles, Kak Nili, Muki, Kak Nuki, Kak Ocet, Kak Opin, Kak Cia, Kak Reni, Kak Riana, Samuel, Sari, Sigit, Sisilia, Bang Tarigan, Mas Sigit ya, Bang Tarigan, Kak Trivera Ivon, Kak Sera, sama Kak Jen, sama Kak Devri. Itu yang udah hadir di THPM kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat saat ini. Dan kalau yang lagi dalam keadaan kurang fit, banyak minum vitamin, olahraga, dan semoga cepat pulih kembali. Oke, untuk menyambut pertemuan kita, biar kita makin bersuka cita, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, yakni Tinggikan Dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudari Yesti Panggalo. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan kesaksian yang bersangkutan berupa video, itu ada muncul mungkin penulisan Tuhan dengan huruf kecil, itu kesalahannya tanpa disengaja ya, itu tidak disengaja, tapi karena auto generate. Jadi mohon dimaklumi aja teman-teman. Dan setelah kesaksian nanti ada lagu kedua. Saya harap teman-teman yang suaranya bagus mungkin tidak di mute ya. Kalau saya suaranya agak kurang bagus jadi saya mute. Jadi semoga nanti di lagu kedua teman-teman yang suaranya bagus bisa di unmute. Oke, Lukas silakan menampilkan video kesaksian dari Saudari Yesti Panggalo. Bonjour, perkenalkan nama saya Yesti, alumni UKDW 2005 Ministry Drama. Saya tinggal di Avignon, Prancis bersama suami dan anak saya. Kesibukan saya yang ngurusin anak, main sama anak, sambil me time, nonton Korea, dan lanjut lagi kerja beres-beres rumah, masak. Ya gitu deh, emak-emak. THPM kali ini saya ingin membagikan kesaksian hidup saya dan keluarga saya, bagaimana Allah menyertai dan memelihara keluarga kami. Tahun 2019 akhir adalah salah satu tahun terberat buat kami karena perusahaan suami saya memaksa suami saya untuk mengundurkan diri. Perusahaannya tidak benar-benar punya alasan yang tepat. Mereka nggak punya alasan untuk membuat suami saya resign, tapi mereka mencari-cari banyak cara agar suami saya resign. Mereka mulai mencari banyak cara ya biar suami saya resign out dari perusahaan itu. Misalnya pertama memberikan ekstra pekerjaan, mungkin menurut mereka ekstra pressure kayak gitu bisa membuat suami saya stres dan keluar. Ternyata tidak. Kemudian mengurangi pekerjaan suami saya sampai-sampai harus dirumahkan beberapa hari. Dalam seminggu dia cuma bekerja sekitar 3 harian karena tidak ada pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Tidak juga. Kemudian sampai mengatakan dia nggak kompeten dalam bekerja, dia nggak mampu bekerja. Padahal 6 bulan saat dia diterima, dia mengalami masa uji coba dan hasil tes uji coba itu mengatakan dia sangat mampu untuk bekerja. Terus apa lagi? Sampai-sampai nih ya, ada orang yang memecahkan telur di mobil suami saya. Segitunya loh. Alasan sebenarnya suami saya tidak ingin keluar langsung padahal mengalami banyak hal yang sungguh tidak enak itu adalah karena saat itu kami dalam proses pembuatan perpanjangan visa saya, izin tinggal saya di Prancis. Jadi dia takut kalau misalnya dalam masa itu kan harus cari kerjaan lagi. Jadi statusnya itu tidak bekerja, dia takutnya saat dia dengan status tidak bekerja, visa saya ditolak. Seperti itu. Dia stres berat, sedih, khawatir, cemas. Ya, lembarannya orang yang dalam masalah. Saya sebagai istri dan tentunya anak Tuhan yang udah dicoy bagaimana melihat penyertaan Tuhan. Ya saya terlihat tegar di depan suami saya, mendukung dia, mensupport dia, mengingatkan tenang, jangan khawatir, ada ini cara Tuhan, tetap seperti itu. Tapi di belakangnya malam-malam nangis. Gak cuma itu, kadang sambil mandi nyalain air, nangis, jerit-jerit seperti anak kecil yang merengek kepada Tuhan, kepada bapaknya. Ya seperti itu. Ya cuma Tuhan yang bisa saya andalkan. Itu dalam pikiran saya. Siapa lagi? Saya nggak bisa minta tolong siapa-siapa selain Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saya. Saya menangis, menjerit, merengek seperti anak kecil karena di depan Tuhan saya mau jadi apa adanya. Saya ya seperti itu adanya. Dan
setelah itu seperti ada kekuatan baru. Tuhan mengingatkan, tenang Gesti, tenang. Saya berjanji menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bukan cuma masalah tempat, tapi ini juga tentang waktu, tentang keadaan, tentang apa yang kamu rasakan, pergumulan apa dalam suka atau senang. Aku menyertaimu. Jadi tenang. Kamu boleh menangis sekarang, kamu boleh merengek-rengek, tapi tenang, aku punya rencana yang indah buatmu. Itu yang selalu menguatkan saya. Seperti ada kata-kata itu yang menguatkan saya. Dan benar, Allah yang kita sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya, bahkan yang kelihatannya dia menyiapkan satu langkah, enggak. Dia menyiapkan beribu-ribu langkah, bahkan menyiapkan seluruh hidup saya, mempersiapkan banyak hal dalam seluruh hidup saya. Dan setelah mengalami masanya itu sekitar 6 bulan ya, mulai dari diberhentikan kerja, maksudnya dirumahkan sekitar 6 bulan, sampai 3 bulan terakhir akhirnya suami saya mendapatkan pekerjaan. Dan puji Tuhan, pekerjaan yang didapatkan suami saya adalah pekerjaan yang lebih baik dari segi penghasilannya, dari segi bagaimana perusahaan menghargai dia. Kemudian kami memang harus pindah tempat dan Tuhan menyediakan hal yang sangat istimewa. 1 minggu saat kami sudah pindah di tempat kami yang baru, di tempat tinggal kami yang baru, lockdown. Dan Tuhan menyediakan tempat yang sangat-sangat indah, dimana orang-orang mungkin waktu masa lockdown, apalagi itu pertama kali lockdown, orang stres, cuma di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, orang pusing, galau. Tapi puji Tuhan, di rumah itu Tuhan berikan tempat yang indah, ada pemandangan yang kalau buka pintu, cantik banget, di sebuah kota yang namanya Gras. Itu di bukit, itu kota parfum, cantik banget. Mau pagi, siang, sore, malam, mau hujan, mau cerah, mau mendung, cantik banget. Tidak berhenti sampai di situ saja, tapi Tuhan menyediakan hal lain. Bentuk terzoliminya Ebi, suami saya, akhirnya Tuhan bayar lunas. Perusahaan itu kalah telak karena kami mengajukan permasalahan ini akhirnya ke pengadilan, dan mereka kalah telak. Mereka harus membayar sejumlah uang. Mereka mengajukan penawaran pas di awal, 1 hari sebelum masuk pengadilan mereka mengajukan penawaran, dan kata pengacara kami, kalau kalian mau, kalian bisa bahkan lebih berkali-kali lipat, tapi kami bersyukur untuk angka itu udah cukup buat kami, asalkan buat kami udah cukup sampai di situ. Bagaimana Tuhan menyertai kami, bagaimana Tuhan tunjukkan kalau kami memang, khususnya Ebi sobat saya, dia nggak bersalah, itu udah cukup buat kami. Dan angka itu kami ternyata Tuhan siapkan lagi, maksudnya itu angka yang Tuhan siapkan untuk pergumulan kami selanjutnya. Dan aku juga amazing banget, Tuhan mempersiapkan bahkan dalam penderitaan, dalam kesusahan kami, Tuhan sedang menyiapkan rencana yang bahkan kami nggak tahu akan terjadi seperti ini ya. Amazing banget, it's amazing. Saya udah mau hampir 4 tahun ya, Agustus ini kan 4 tahun di sini, dan selama 4 tahun ini saya sudah 3 kali pindah-pindah tempat tinggal, dan pergumulan yang mirip-mirip kayak gini terjadi. Dan pergumulan yang di tahun 2019 ini menjadi salah satu pergumulan yang terus menjadi pengingat buat kami saat kami punya masalah mungkin yang lebih berat. Kami mengingat, ini menjadi pengingat saya dan Ebi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin caranya mempush kami, mendorong kami, memindahkan kami dari satu tempat ke tempat lain. Rasanya nggak enak banget sungguh. Butuh waktu untuk mengerti, oh iya di sini menerima. Cuma Allah tidak pernah melepaskan tangan kami sedikit pun. Dia selalu menolong kami, Dia selalu menyertai kami. Dia tidak pernah ingkar janji. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang aku sembah. Bagaimana dengan kakak-kakak, abang-abang, koko-koko, dan teman-teman semua? Apakah teman-teman sekarang dalam masa pergumulan yang berat, banyak pikiran, kekhawatiran, atau sedang kering, kosong, atau sedang bahagia? Apapun itu, teman-teman bisa bagikan di THPan selanjutnya.
Untuk itu, jangan lupa hubungin Kosut, Kak Ibo, atau teman-teman yang mengorganisir THPM. Mari bagikan sukacita dan pengalaman bersama Tuhan di THPM. Sampai jumpa di THPM selanjutnya dan selamat menikmati pelayanan persekutuan malam ini. Ciao! Terima kasih, Yesti. Yesti soalnya sekarang posisinya di Prancis, jadi dia ngirim kesaksiannya melalui video. Cuman itu videonya tadi di awal sempat kepotong ya. Karena di awal itu dia ada perkenalan diri. Jadi namanya Yesti Panggalo, dia dari UKDW angkatan 2005. Dan suaminya orang Prancis, namanya Ebi, dan saat ini anaknya 1. Ya itu aja, dan terima kasih kesaksian dari Saudara Yesti yang sungguh sangat memberkati kita semua. Dan secara pribadi saya bisa dapat beberapa hal dari kesaksian Yesti, yakni yang satu, bagaimana tetap bertahan dalam tekanan, dalam ketidakadilan, dalam situasi di mana loyalitas, kegigihan, ketulusan, kepercayaan kita yang tidak dianggap atau tidak ada arti apa-apa, dan banyak yang kontra atau enggak menyukai kita secara pribadi maupun apa yang kita kerjakan, walaupun kita sudah perjuangkan mati-matian, tapi pada akhirnya tetap juga diberhentikan dari perusahaan tempat di mana kita memberikan kontribusi. Kemudian yang kedua, tentang kesabaran, cinta, dan tanggung jawab, di mana kalaupun perusahaan suaminya Yesti menggunakan segala macam cara dan tidak berhasil, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Namun suaminya tetap bertahan, mengingat dia masih memikirkan tentang visanya Yesti. Dan akhirnya atas perkenanan Tuhan pun setelah 6 bulan dia diberhentikan dan visanya Yesti pun tetap selesai diurus. Semua itu karena penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan suaminya kesempatan selama 6 bulan sampai hingga visanya Yesti selesai, dan bahkan lewat kesetiaan dan ketekunan doa dari seorang istri dalam sikon apapun terhadap suaminya, dan juga cinta dan tanggung jawab suami terhadap istrinya, sehingga akhirnya Tuhan menghadiahkan mereka berkat yang luar biasa yang tidak mereka duga sebelumnya. Pasangan yang luar biasa, yang saling menguatkan, dan menurut saya tidak semua pasangan bisa kuat seperti mereka ketika menghadapi badai cobaan yang demikian. Dan kesaksian Saudari Yesti ini nyata dan terbukti melalui firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, teman-teman, untuk mensyukuri penyertaan Tuhan, saya mohon izin untuk minta Kak Gina untuk berdoa untuk kesaksian Yesti yang sungguh sangat memberkati buat kita semua ini. Silakan Kak Gina. Thank you, Ausi. Luar biasa. Langsung ditunjuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sharing dari saudari kami Yesti. Secara pribadi kami diberkati, diingatkan lagi penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup masing-masing kami. Juga bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dan memimpin kami ke depan, baik dalam situasi apapun di keluarga kami,
maupun situasi apapun secara pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan berkat Ziel buat Yesti dan Ebi. Kami berdoa bagi mereka bertiga di Prancis, biarlah Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan terutama untuk pertumbuhan Ziel. Kami berdoa juga untuk pekerjaan Ebi biar semakin Tuhan pakai lebih lagi, dan Yesti sendiri secara pribadi boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, terutama untuk lingkungan di mana dia berada sekarang. Kami bersyukur dan kami berdoa memberkati Yesti dan keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Kak Gina. Baik-baik di Korea ya, Kak Gina. Baik teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu berikut, yaitu Bejanamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Oh, ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna
sempurna sepertimu, sempurna sepertimu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Sigit. Silakan Mas Sigit. Saya baru lihat juga itu yang nyanyi itu. Saya pikir Bobby yang nyanyi. Ternyata memang orangnya mirip saya. Tapi mirip saya digabung sama Gottlieb dikit lah. Sebenarnya seharusnya saya nyanyi Mas Sigit. Saya juga kaget, waduh. Makanya nanti waktu kita saat teduh, videonya nggak usah diputar ya, suaranya aja. Nanti orang salah paham, dikira saya narsis. Betul, saya kaget juga tadi, waduh. Untung saya udah potong kumis lagi. Untung saya udah cukur kumis tadi. Ya, makasih ya menemukan saudara kembar saya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kesaksian GT, juga buat MC kita yang drama banget. Maksudnya pede gitu kan, anak drama kan pede-pede ya, kadang kepedean juga gitu kan. Ya gitulah Joy. Joy memang terkenal pedenya luar biasa. Nah kebetulan malam ini kita mau bicara tentang siapa kita. Makanya saya pakai kaos ini, teman-teman masih ada yang punya kan nih. Saya siapa kita udah terjawab ya. Kita adalah Joyers. Tapi siapa sih Joyers itu yang kita akan dalami lebih dalam lagi. Mungkin yang baru perlu diingatkan, yang sudah tua-tua kayak saya dan yang lebih tua lagi, itu perlu lagi disegarkan tentang siapa sih kita ini. Nanti kalau suara kurang jelas, dibilang aja biar saya mendekat ke laptopnya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh anugerah yang besar bagi kami, para alumni dan Joyers bisa ketemu dalam THPM ini ya Tuhan. Semua tepat pada waktunya ketika ada teknologi yang mempersatukan kami. Tuhan izinkan situasi-situasi ini terjadi sehingga kami dari segala macam tempat, bahkan dari luar negeri, kami bisa berkumpul ya Tuhan. Dan sungguh ini suatu sukacita yang besar bagi kami karena kami bisa kembali berdoa bersama-sama sebagai satu keluarga. Ya Tuhan, kami percaya ini adalah anugerah-Mu yang besar bagi kami dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Tapi Tuhan, mari bekerja dan berkarya di dalam kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang ajaib dan luar biasa melampaui kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami untuk memberkati kami malam ini ya Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus boleh membuka pikiran kami untuk kebenaran Tuhan. Roh Kudus boleh menyentuh hati kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus boleh mengubahkan hidup kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengakhiri pertemuan ini, kami diperbaharui lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, bekerjalah, berkaryalah. Kami serahkan waktu dan tempat ke dalam kuasa hikmat dan kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih teman-teman. Mari kita, pertama saya berterima kasih buat kepercayaannya. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Nyuruh-nyuruh orang gitu loh, kan kesempatan gitu. Saya minta satu orang yang glowing banget hari ini, lebih glowing daripada waktu di Joy, bahkan ketika tampil di panggung, yaitu Josinta. Aduh, masih Tolong membacakan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 dengan penuh hikmat dan wibawa gitu. Wow. Oke. Baik. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sampai Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. terima kasih Kakak Jovinta. Ya, teman-teman, di ayat ini kita bisa melihat bahwa pada ayat mana tadi? 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, asumsi saya sih semua kita ini sudah ada di dalam Kristus ya. Jadi ini ayat ngomong tentang kita semua nih. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu kita semua, adalah ciptaan baru. Nah, seringkali ayat ini dipakai untuk menyatakan bahwa jangan khawatir, kita ciptaan baru, ada berkat-berkat yang baru. Selalu bicara soal berkat. Tetapi di sini mau bicara berkat dan juga bicara tentang tanggung jawab. Mari kita perhatikan yang lebih dalam lagi. Jadi di ayat 17 dijelaskan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tentu saja berkatnya baru, nggak usah kita ribut-ribut bahwa berkatnya banyak dan lain-lain. Itu sudah kita udah umum tahu. Nah, yang terpenting adalah sesungguhnya yang baru sudah datang itu disertai dengan tanggung jawab yang baru. Di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru, dan di dalam Kristus tentu saja identitas itu menolong kita melihat apa yang kita sewajarnya lakukan. Kalau bahasanya yang lebih keras ya, apa yang harus kita lakukan dengan identitas kita yang baru. Nah, di ayat 18 dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, itu semuanya dari Allah, itu karya Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Jadi mendamaikan kita dengan Allah. Jelas di sini ada pendamaian yang dikerjakan bagi kita sehingga kita didamaikan dengan Allah. Ini penting. Jadi ciptaan baru adalah kita didamaikan dengan Allah. Nah, 18 dikatakan, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi termasuk hak kita, termasuk berkat yang kita terima, yaitu didamaikan dengan Allah, juga termasuk apa? Tanggung jawab. Dipercayakan pelayanan pendamaian. Nah, kenapa kita perlu mengerjakan pelayanan pendamaian? Dikatakan apa? Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah, Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dikatakan di sini adalah ministry of reconciliation. Jadi pelayanan pendamaian. Nah, di ayat 20 jelas apa identitas yang dimaksudkan Paulus di sini dengan gambaran yang lebih enak untuk dimengerti. Di ayat 20 ya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Itulah dikatakan joy. Siapa kita? Joy, we are ambassador for heaven to the earth. Jadi kita adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan. Nah, yang penting di sini teman-teman, buat saya adalah apa? Kita diperdamaikan dengan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, kita diberi identitas yang baru, dan diberi tanggung jawab yang baru, yaitu apa? Duta Kristus, duta ambassador for heaven to the earth. Jadi kita orang-orang yang menceritakan surga, berusaha membawa surga kepada orang lain yang belum mengenal, dengan memberitakan Kristus, dengan memberitakan Injil. Nah, permasalahannya adalah seringkali kita adalah orang-orang yang sedang, terutama alumni ya, ini alumni karena kita banyak alumni di sini. Tanpa sadar kita sebagai alumni kita sedang sibuk membangun surga kita sendiri. Padahal kita mengatakan I am joyers. Tanpa sadar kita sibuk membangun surga kita sendiri. Tanpa sadar kita melupakan siapa sih saya. Karena sekali lagi dalam identitas kita terkandung hak-hak, betul. Kita dapat hak yang luar biasa, tetapi juga terkandung
suatu hal yang menunjukkan apa yang sewajarnya kita lakukan. Jadi ketika Joyce mengatakan I am ambassador for heaven to the earth, aku adalah duta-duta Kristus, kita dipercayakan apa? Ministry of reconciliation. Jadi pelayanan pendamaian. Dan itu kapan terjadinya? Bukan hanya dulu saya sibuk pelayanan waktu jadi mahasiswa, tetapi bahkan ketika saya jadi alumni, ketika saya nanti sudah tua. Barang siapa yang di dalam Kristus, itulah identitas kita. Jika kita mengatakan kita di dalam Kristus, jika kita mengatakan saya Joyers, kita sedang dipercayakan ministry of reconciliation. Kita tidak wajar jika kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri dan membangun surga kita sendiri. Nah, maka kita akan melihat betapa serius hal ini bagi Paulus. Kita akan lihat di 1 Korintus 9 ayat 16. Saya akan baca aja. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan begini, karena jika aku memberitakan Injil, itu aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Jadi saya ulang, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Saya kata-katanya lebih halus, sebab itu adalah hal yang wajar bagiku memberitakan Injil atau melakukan ministry of reconciliation. Di ayat ini dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan pentingnya ministry of reconciliation atau memberitakan Injil ini bagi kehidupan Paulus. Karena dia adalah seorang yang mengenal Kristus dan dia adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka dikatakan celaka sekali aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya akan memperhalus demikian. Bagaimana mungkin saya tidak menceritakan Yesus setelah saya bertemu Yesus di Joy? Saya ingat waktu di Joy, cerita legenda, saya nggak tahu ini urban legendnya Joy atau enggak, saya diceritain juga, ada satu orang datang ke Joy, terus dia setelah acara selesai, waktu kita fellowship, ya ingat ya kita fellowship, indah sekali waktu itu ya, sambil lihat-lihat yang cantik gitu kan, tapi ada yang nyeletuk begini, waktu dia lihat sekeliling, jadi orang ini dia lihat sekeliling museum, waktu itu masih di museum, dia lihat sekeliling Joy, dia tanya sama Joyer, saya lupa saya pengen cerita, dia bilang gini, ini provinsi Indonesia mana ini? Kenapa nggak ada satu orang pun yang merokok? Jadi, it's a miracle gitu loh teman-teman, itu keajaiban, karena saya tahu banget waktu saya gabung di Joy, memang perasaan saya, what? Apa ini? Amazing banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman ingat waktu saya pertama kali gabung THPM, teman-teman bayangin ya, yang saya lihat Pak Son, Pak Susi, Bang Tarigan, Kos Sudiman, Kak Jimmy. Wah, waktu itu saya dibawa kembali ke masa saya waktu itu masih dipanggil bejat dan saya pertama kali gabung Joy. Jadi teman-teman kalau ingat, saya tidak sekalipun muncul waktu di THPM itu dan tidak bersuara sekalipun karena saya begitu menikmati teman-teman, begitu menikmati suasana nostalgia dulu. Astaga, ini orang-orang yang aku begitu kagumi waktu itu dan aku bisa merasakan kembali waktu itu. Jadi itulah ministry of reconciliation yang waktu itu Joy kerjakan dan waktu itu saya rasakan. Dan orang itu melihat ini provinsi mana, tidak ada satupun yang ngerokok. Dan waktu teman-teman ingat, waktu zaman kami futsal, waktu itu udah nggak ada Bang Sudiman, Bang Tadigan, nggak tahu Kak Susi waktu masih ada nggak ya. Waktu itu kami adakan futsal, tidak satu pun anak Joy yang memaki. Bayangkan, ini main futsal. Kita mau berkelahi, masih ada waktu itu sedikit keributan gitu, panas-panasan. Tidak ada yang memaki, kecuali satu orang waktu itu ada anak dance baru, dia memaki, terus kami tegur langsung di situ. Tapi bayangkan teman-teman, ada sekumpulan orang main futsal, dan banyak anak timur. Waktu itu ada Janu, waktu itu ada siapa tuh yang kurang tim ini. Pokoknya anak timur gitu, banyak orang Papua. Tidak ada satupun yang waktu main futsal itu keluarkan kata makian. Teman-teman, itu bagi orang Joy itu biasa, tapi sebenarnya itu sangat-sangat luar biasa. Bayangkan budaya yang Joy bikin sehingga saat futsal pun tidak memaki. Karena futsal itu, berkelahi itu hal yang wajar. Kita keras-kerasan juga waktu futsal itu, kadang-kadang emosian-emosian, tapi tidak keluar makian. Coba teman-teman bayangkan. Saya nggak tahu teman-teman memahami atau tidak, tetapi sungguh-sungguh luar biasa.
Waktu itu apa yang Joy lakukan waktu itu Ministry of Reconciliation itu luar biasa, teman-teman. Luar biasa, dan itu tidak hilang keluar biasanya, sekarang tidak hilang. Jadi teman-teman, identitas kita itu adalah untuk menyatakan apa yang wajar saya lakukan, apa yang tidak wajar yang saya lakukan. Kalau saya seorang polisi, tidak wajar saya untuk memukuli orang atau merampok atau membunuh, itu tidak wajar gitu. Maka ketika Allah menyatakan kita punya identitas baru di dalam Kristus, itu dalam pikiran kita pasti memahami apa yang wajarnya saya lakukan. Yang wajarnya dalam konteks ini adalah kita yang diperdamaikan dengan Allah, sewajarnya lah kita melakukan, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan ministry of reconciliation. Jadi teman-teman, seorang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, memberitakan Injil, memberitakan Yesus begitu baik, itu adalah hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita tidak melakukan itu sama sekali. Yang tidak wajar adalah ketika kita sibuk membangun surga kita sendiri. Bayangkan, kita pikir kita akan membangun rumah yang begitu besar, bisnis yang begitu hebat, prestasi yang begitu tinggi. Padahal dunia penuh dengan ketidakpastian. Saya ingat gempa di Jogja 2006. Saya ingat banget itu karena saya diputusin sama mantan saya yang orang Batak itu. Saya ingat banget. Udah gempa diputusin lagi. Coba bayangkan teman-teman. Waduh, sedih banget dah waktu itu. Tapi intinya waktu itu apa? Waktu gempa itu teman-teman, ada orang di Bantul, dia membangun rumah waktu itu, kalau nggak salah dia bangun rumah itu, saya lupa 30 juta atau 300 juta. Itu terkenal sekali. Dia bangun rumah waktu itu. Hanya dalam 2-3 detik gempa itu. 300 juta itu sudah jadi apa ya? Jadi hancur gitu loh. Di situ mengingatkan betapa sih sebenarnya yang kita cari. Yang fana ini itu sebenarnya begitu mudahnya hilang. Begitu banyaknya ketidakpastian. Coba bayangkan. Jadi di dunia meme ini atau dunia apa ya? Dunia lucu-lucuan di internet nih, orang sekarang sudah siap. Oke, 2019 COVID, terus 2020 apa waktu itu? Nah, 2021 mereka sudah siap tuh Januari apa? Oh, ternyata Januari waktu itu saya lupa waktu perang atau apa. Terus kemudian Februari kan perang. Nah, ini besok lagi gempa, tahu-tahu gempa Jepang. Jadi begitu penuh ketidakpastian, tetapi kita dengan tanpa sadar kita berusaha membangun surga kita sendiri, kita berusaha membangun sesuatu untuk kita pikir kita akan bisa simpan dan keep itu seumur hidup kita. Nah, itu yang tidak wajar dilakukan oleh seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang sudah menerima identitas baru, orang yang adalah ambassador for heaven to the earth. Itu nggak wajar. Jadi Joy adalah ministry of reconciliation. Joyers adalah orang-orang yang melakukan ministry of reconciliation ketika dia mahasiswa sampai ketika dia jadi alumni, bahkan sampai dia jadi apapun sekarang dia. Betul. Joyers itu apa sih? Joyers itu bisa dibilang ya, oh Joyers itu kreatif, berprestasi, disiplin, baik hati, lucu-lucu Joy itu, tidak sombong, hemat, dan rajin menabung. Oh, enggak. Joy nggak bisa menabung ya, staff nggak bisa menabung, sorry. Staff sulit menabung. Tapi kurasa enggak. Karena apa? Joy itu berbagi gitu loh, apa MOC, terus apa itu black box ya, saya ingat waktu itu waktu kuliah saya sering kali menjadi korban black box. Wah, ada ini amplop buat Sigit gitu, isinya 20.000. Teman-teman, lucunya gini, saya ingat waktu itu saya dapat amplop isi 20.000. Karena dilihatnya teman-teman harus lihat saya waktu dulu benar-benar memang layak diberi bantuan, lihat mukanya aja kayaknya perlu ditolong nih Sigit gitu. Jadi saya ingat waktu itu ya, saya tuh kehabisan duit nih teman-teman. Saya kehabisan duit, maka saya ke Joy. Waktu saya ke kantor Joy waktu itu masih di Munggur. Saya bilang, aduh gimana saya makan hari ini. Terus saya ketemu satu tingkat di atas saya belum izin nyebut namanya, jadi nggak enak. Pokoknya orangnya lucu juga, dan dia baik hati, nggak bermaksud apa-apa. Terus ketika kami bertemu itu dia bilang gini, aduh bingung aku. Terus aku tanya, kenapa bingung? Kenapa bingung ya?
Dia bilang gini, aku bingung mau makan apa, di warung ini atau di sini gitu. Dalam hati, astaga. Padahal saya bingung mau makan, saya mau bisa makan nggak hari ini gitu. Tapi dia bingung, dia makan KFC atau apa ya gitu. Tapi saya oke aja lah. Nah, waktu saya masuk ke kantor Munggur itu, Samirullah Baru atau Munggur ya? Yang di belakang SMA 9 itu. Terus Kak Denny waktu itu, Kak Denny atau Kak Indra Putri waktu itu, Git, ada ini loh, ada amplop buat kamu. Terima kasih Tuhan gitu. Saya ingat banget lah. Karena waktu itu saya lagi belajar ini, perpuluhan teman-teman. Saya dapat 200.000 sebulan. Saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau perpuluhan 20.000. Kalau saya perpuluhan 20.000, saya nggak makan, teman-teman. Jadi bayangkan keajaiban yang saya rasakan di Joy itu. Karena ada orang yang kasih amplop 20.000 jumlahnya untuk saya makan hari itu. Terus saya ingat Nano waktu itu. Saya ingat Nano Wadu. Waktu itu saya nggak bisa bayar uang kuliah. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Ternyata selama ini dia simpan uang perpuluhan dia. Dia bilang gini, saya nggak tahu nanti siapa tahu ada orang yang butuh pertolongan. Sayalah orangnya itu. Jadi saya ingat sekali Nano itu, dia kumpulin perpuluhannya di Alkitabnya. Waktu dia dengar saya nggak bisa bayar uang kuliah, dia bantu. Coba bayangkan. Bagaimana saya nggak ngerasakan kasih Tuhan yang luar biasa gitu. Luar biasa sebenarnya pengalaman di Joy itu. Dan itulah yang menjadikan saya mengalami Ministry of Reconciliation. Saya melihat Tuhan yang sesungguhnya melalui orang-orang yang melakukan pelayanan itu. Jadi teman-teman, semua itu memang menggambarkan Joy. Kreatif, berprestasi, disiplin, lucu, baik hati. Tetapi yang utama adalah orang-orang yang punya hati untuk melakukan Ministry of Reconciliation. Mau cerita, Tuhan tuh baik banget loh. Tuhan tuh baik banget loh. Dan dia mengasihi kamu. Itu nggak ada harganya di sini. Terlalu berharga. Terlalu berharga. Nggak bisa diganti dengan apapun. Bagaimana mungkin ketika orang mengalami itu, dia nggak punya juga pikiran, saya nggak mungkin saya bisa nggak memberitakan Kristus. Hanya karena kemurahan, hanya karena belas kasihan Tuhan yang kita semua alami di Joy itu. Betul-betul. Teman-teman ingatkan cerita Pak Son bahwa orang yang memberi sumbangan ke Joy itu bukan orang yang kaya. Ada apa istilahnya dalam bahasa Korea? Ibu-ibu yang jualan di pinggir jalan, jualan sayur, itu memberikan untuk Joy. Bayangkan. Saya lupa bahasa kerennya, bahasa Koreanya. Jadi ibu-ibu yang jualan sayur gitu loh, memberikan untuk Joy, untuk pelayanan. Jadi semua yang kita alami di Joy itu betul-betul kemurahan Tuhan, betul-betul belas kasihan Tuhan melalui orang-orang yang melakukan Ministry of Reconciliation. Bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka hebat, tapi sungguh-sungguh karena hati yang luar biasa. Dan itu hal yang wajar. Coba bayangkan Mas Ima, saya cerita nih Mas Ima, nggak ada dia di sini. Jadi Mas Ima itu, waktu saya sel grup, saya waktu itu punya motor, tapi waktu itu dia nganterin teman-teman 3 atau 4 orang. Terus yang saya kaget, besoknya saya tahu dia tuh pulang jalan kaki dari kantor di Ring Road itu, kantor Joy yang di Ring Road sana. Setelah dia antar 3 sampai 4 orang, dia pulang jalan kaki. Teman-teman bayangkan waktu itu perasaan saya, ini orang gila ya, saya bilang. Nggak waras ini orang. Dia jalan kaki loh dari Ring Road sana sampai kosnya di UKDW. Coba bayangkan. Saya nggak pernah lupa. Saya diperhatikan begitu, padahal waktu itu saya brengsek luar biasa. Hitam, letek, mukanya kayak preman dah, nggak enak banget. Terus saya ingat Kak Susi juga waktu itu bawain saya jas hujan-hujan waktu saya lagi kerja. Oh, banyak lagi yang saya nggak bisa terhitung. Begitu luar biasanya Ministry of Reconciliation yang Joy lakukan. Sehingga akhirnya saya, oke Tuhan, saya ikut Tuhan. Saya mau didamaikan dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh seumur hidup saya ikut Tuhan. Jadi itu hal yang wajar, itu bukan yang sebenarnya itu hal yang wajar untuk dilakukan. Tapi kalau kita cerita untuk anak-anak sekarang, mereka nggak habis pikir. Coba tanya anak-anak Joy sekarang, apakah masih antar jemput kayak gitu dulu? Kita ingat ya, kita masih antar jemput. Pernah kita 2.500 orang kita pelayanan di UGM itu. Jam 4 pagi kita selesai waktu itu, saya ingat. Bayangkan,
4 pagi kita selesai, dan itu nggak ada yang mengeluh, kita ceria banget, happy malah. Itu nggak waras semua kita tuh, saya rasa. Sekarang saya merasa kurang waras kita semua. Jadi teman-teman, saat ini, sekarang ini, kita orang yang sudah bertemu dengan Kristus, memberitakan Yesus bukan karena aku seorang pendeta, tetapi aku mau jadi pendeta karena aku mau memberitakan Yesus. Bukan karena aku staf maka aku memberitakan Yesus, tetapi karena aku mau memberitakan Yesus kepada orang lain maka aku jadi staf. Maka sekarang saya yang bekerja, maka sekarang saya yang berusaha. Kenapa saya bekerja berusaha? Alasan itu menentukan siapa kita, siapa saya. Kalau alasan itu masih saya pengen membangun kekayaan sehingga 7 turunan anak saya nggak butuh kekayaan, supaya mereka aman-aman aja hidupnya. Itu yang Tuhan katakan, bodoh kamu. Ingat orang kaya yang mengatakan demikian ya, oh aku sudah membangun kekayaan, aku bisa tidur dengan nyenyak. Tuhan katakan, bodoh kamu, karena besok kamu meninggal. Kamu nggak bisa, kekayaanmu itu kamu andalkan. Itu bodoh bukan karena dia mengumpulkan kekayaan, tetapi dia bodoh karena dia pikir kekayaan yang dia bangun itu, surganya yang dia bangun itu bisa menjamin hidup dia. Jadi teman-teman, kalau kita udah ketemu Kristus, alami banget. Buat saya, oke lah saya bisa bekerja, berusaha, dan membangun harta untuk anak-anak saya. Tapi teman-teman coba bayangkan. Saya, ya kejadian baru-baru ya, orang tuanya begitu baik, orang tuanya pendeta dan begitu luar biasa mengasihi anaknya. Bisa-bisa anaknya itu meninggalkan Tuhan. Coba bayangkan, kurang apa gitu. Jadi saya pikir gini, anak-anak saya udah ada anak 2 ya, siapa yang sanggup menjaga mereka? Apakah kebaikan hati saya, apakah kedisiplinan saya, apakah harta kekayaan saya? Tidak ada yang bisa menjamin mereka. Hanya Tuhan. Makanya sekarang saya itu kalau lihat anak-anak saya cuma bilang, Tuhan, please anak-anak saya Tuhan jaga. Karena tidak mungkin saya menjaga mereka. Tidak ada kemampuan saya, tidak ada kekayaan saya yang cukup untuk menjaga mereka. Yang saya mau bilang teman-teman, serahkan hidup kita, cita-cita masa depan anak-anak kita kepada Tuhan, tidak lebih, tidak kurang. Jangan andalkan kekayaan kita, kehebatan kita, tidak. Karena didikan terbaik pun sampai bisa meninggalkan Tuhan itu saya nggak habis pikir. Walaupun saya tahu sekarang alasannya, tapi itu loh teman-teman. Jadi mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang sewajarnya kita lakukan dan apa yang Tuhan percayakan sama kita, yaitu apa? Ministry of Reconciliation. Istilahnya ini istilah mungkin sedikit kurang tepat, tapi bisa membantu kita. Ya, serahkan bagianmu sama Tuhan. Kamu lakukan bagian yang Tuhan suruh. Percayakan sama Tuhan aja, anak-anak, kehidupan kita, jodoh kita di masa depan. Bukankah sampai sekarang Tuhan terus menyertai, dan bukankah sampai sekarang hidup kita jauh lebih baik? Maka yang kita perlu ingat, siapa saya dan apa yang sewajarnya saya lakukan. Jadi teman-teman, Joy kan punya model gitu. Sebenarnya model Joy itu oke, tentu saja kita memandang kepada Kristus ya. Tapi model Joy yang sangat nampak bahwa dalam hidupnya adalah melakukan ministry of reconciliation, kemudian dalam hidupnya dia pekerjaan yang dia lakukan itu dia pakai untuk memberkati orang lain, itu jelas. Pak Som. Saya ingat ini, teman-teman kalau masih ingat kata-kata brilian dari Bang Tarigan, ya, saya nggak minta uang receh ya Bang, tapi ini yang saya ingat. Jadi dibilang apa sih yang paling penting dari Joy, kata-kata saya dengar cerita juga dari Pak Kiong rasanya. Ditanya kepada Bang Tarigan waktu itu atau pada rombongan Joy, tapi Bang Tarigan jawabannya mengatakan apa? Model Joy. Saya nggak pernah lupa walaupun saya diceritain. Bener, kita butuh model. Karena nggak bisa kita ngomong, kita nggak bisa cerita, kita nggak bisa sharing tanpa model. Model itu menjadi inspirasi. Maka model Joy itu sebenarnya salah satu adalah Pak Son. Dan itu model yang buat saya menjadi teladan yang luar biasa. Pak Son menjadi dosen dalam profesinya sebagai dosen. Dia menjadi dosen bukan karena dia mau jadi dosen, tapi dia mencari cara gimana saya bisa melakukan ministry of reconciliation. Bagaimana saya bisa cerita Kristus? Oh ya, jadi dosen. Nah, itu luar biasa. Apalagi cara terbaik ya zaman sekarang menjangkau. Dan tidak hanya dia datang kemudian dia pasif, dia aktif berdoa, kemudian dia mencari, kemudian dia melakukan pendekatan kepada mahasiswa.
teman-teman ingat ya, Pak Son tuh rada aneh dilihat sama orang Korea karena kalau ketemu kita dia peluk-peluk gitu. Coba bayangkan, yang itu udah kurang ajar, kurang ajarnya orang sebenarnya. Tapi Pak Son rela ya itu dia mengikuti gaya kita. Bayangkan orang seperti Pak Son kita peluk-peluk gitu. Waktu di Korea saya baru sadar, astaga ini nggak sopan banget. Gitu. Tapi itu yang beliau lakukan. Itu adalah model Joy. Nah kita akan itu seorang dosen. Kemudian kita lihat PNS, ada Seka. Sebagai PNS dia melakukan pelayanan. Luar biasa pelayanan Seka. Kemudian ada Rona. Ya, nah, Rona ini pelayanan juga sejak dia di Palangkaraya. Rona ini memimpin sel group di kampus, kemudian dia memimpin sel group di gereja. Dan ada satu anak sel grupnya yang udah bulan April atau Maret ini akan jadi pendeta. Sambil itu dia lakukan itu, dia beranak 2 anaknya. Jadi terus dia juga sekolah minggu, dia jadi diaken di gereja. Sampai dia jadi PNS. Dan di kantornya dia bikin sel group juga, teman-teman. Kurang waras sebenarnya. Saya heran suaminya bisa terima itu, saya heran. Tapi nanti kita cari tahu suaminya siapa. Jadi ini kurang waras gitu loh. Kayak kurang sibuk aja dia itu. Tapi itu yang dia lakukan sebagai PNS. Nah, kita ambil contoh lain lagi, pengusaha. Bang Neles kita tahu. Bang Neles juga saya rasa ini kurang waras gitu. Dia bawa anak-anaknya naik mobil sampai nyangkut-nyangkut di jalanan yang berlumpur itu 2-3 jam ke kampung setiap minggu. Pernah saya sepedaan mampir ke rumahnya, ternyata dia udah nggak ada pagi-pagi Sabtu. Dia udah pergi ke kampung. Bayangkan teman-teman, kurang waras sebenarnya. Kayak kurang kerjaan gitu loh. Tapi coba bayangkan. Kalau nggak salah, Onco, Renault juga mungkin pelayanan ya dalam usaha mereka. Nah, saya cerita satu pengusaha, namanya Pak Freddy Wala. Dia itu pemilik satu tambang di Kalimantan Tengah. Bayangkan, pemilik tambang, usianya mungkin seperti Pak Som sudah. Tapi dia aktif memimpin sel group, kemudian dia aktif mendukung pelayanan, dia aktif seminar-seminar untuk mendorong sel group di gereja-gereja mainstream seperti GKJ gitu. Dia pernah datang, saya dampingi untuk dia datang ke Palangkaraya, satu gereja mainstream di sini, GKJ atau GKJ-nya di Kalimantan, untuk men-sharingkan bahwa pentingnya sel group. Dia terus menyediakan waktu, dia kirim buku-buku. Itu para pengusaha. Nah, teman-teman, ini pola yang terjadi. Joy bisa di Jogja itu dibesarkan, mungkin bisa dibesarkan 2.000, 3.000 anggotanya. Tapi buat apa kalau Tuhan tidak lihat itu penting? Yang Tuhan lihat lebih penting adalah orang-orang itu menjadi kecil-kecil sehingga lincah bergerak kemana-mana. Betul ya? Kalau sekarang ditanya orang ke Aceh, kamu kerjanya apa? Oh, saya pendeta. Gimana tanggapan mereka? Tapi kalau datang ke Aceh, oh saya dosen. Saya dosen lulusan Korea. Jadi, oh oke. Gitu. Diterima gitu. Oh saya pengusaha. Oke, silahkan diterima. Kalau teman-teman ingat ada satu penginjil dari Nias yang ke Aceh, dia tidak sama sekali ke gereja selama di Aceh. Karena dia pengusaha. Dia selalu nggak mau kelihatan dia ke gereja. Tapi begitu dia keluar dari Aceh, dia selalu cari gereja. Tapi dia cerita itu bagian dari usaha dia. Jadi dia tidak datang sebagai pendeta, tapi dia datang sebagai pengusaha. Nah, ini orang-orang yang hatinya dipenuhi itu loh. Bahwa apa yang saya lakukan sekarang, gimana saya bisa sharing tentang Tuhan. Dan itu apakah luar biasa? Menurut saya tidak luar biasa. Itu hal yang wajar dilakukan. Jadi bagaimana kita bisa mulai? Ya jelas. Buat saya, mulai kita punya hati dulu enggak? Apakah saya menyadari identitas? Apakah kita menyadari identitas siapa saya Tuhan? Kenapa saya masih ada di dunia ini? Tuhan izinkan. Apakah saya belum, banyak yang tanya kenapa orang Kristen masih ada di dunia ini? Oh, karena kita belum sempurna. Oh, karena kita masih diperbarui. Tidak, kita udah ada tempat di surga. Tapi kenapa saya masih dibiarkan berkeliaran di dunia ini dengan resiko saya bisa jatuh dalam dosa? Jelas, karena Allah memiliki misi yang perlu kita lakukan, menceritakan tentang kebaikan Allah. Kembali lagi menjadi imago Dei. Ya, imago Dei dalam original desain kita kan udah gagal ya waktu kejatuhan ya. Imago Dei-nya rusak, tapi begitu kita dipersatukan kembali dengan Allah dalam Yesus Kristus, kembali yuk
supaya orang lihat kamu, dia mengenal Kristus. Orang mengenal Kristus, dia mengenal Allah yang benar, terjadilah pendamaian. Jadi teman-teman, kita perlu bertanya, saya sekarang siapa dan apa hal yang wajar saya lakukan? Kenapa Tuhan menganugerahkan hal-hal yang saya miliki sekarang? Kenapa Tuhan begitu baik kepada saya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita, teman-teman. Saya selalu bertanya gitu karena saya selalu merasa rendah diri, sehingga saya tanya, Tuhan, kenapa saya begitu diberkati oleh Tuhan? Kenapa Tuhan, saya nggak kaya raya, tidak, tetapi saya merasa kehidupannya betul-betul Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya diberkati di Joy, saya mengalami pembinaan di Joy, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Pasti Tuhan punya rencana-rencana. Itu teman-teman kita perlu bertanya. Nah, saya sendiri ketika selesai dari pelayanan di Joy, saya ke Palangkaraya untuk bertanggung jawab terhadap anaknya orang di sini, jadi saya harus menikahinya. Jadi saya ke sini saya mungkin masih jadi staff ini. Jadi ya Joy kalah sama perempuan ini. Jadi ya saya ke sini ke Palangkaraya, saya menikah. Tapi satu hal yang saya cari di mana saya bisa melayani. Jadi waktu itu saya bergabung dalam satu persekutuan, saya gabung di Perkantas. Di Perkantas itu saya dikasih kesempatan untuk memimpin sel group di universitas. Jadi saya pelayanan sel group, kemudian saya pelayanan di gereja-gereja untuk membina pemuda juga. Kemudian saya pelayanan, waktu itu saya ingat, saya di gereja lokal juga, di GKJ-nya itu, GKJ-nya di sini, saya sama istri waktu itu berdoa. Yuk kita doa, gimana caranya supaya kita bisa membuka sel group. Betul teman-teman, kami berdua berdoa, dan benar. Setelah berdoa itu, beberapa minggu kemudian ketemu sama pendetanya. Pendetanya ternyata pernah dibina di sel group. Coba bayangkan. Luar biasa, dan oke, silahkan. Akhirnya kami memimpin sel group di gereja sampai sekarang. Istri saya memimpin sel group, saya juga memimpin sel group. Nah, saya ingat hari pertama sel group, saya cuma kasih ayat, di waktu itu kebetulan cewek-cewek semua saya pimpin anak SMA. Hanya dengar itu, saya nggak ngomong apa-apa, saya belum bilang apa-apa, mendengar ayat itu dia langsung menangis. Menangis, satu orang menangis, cewek-cewek yang lain menangis. Saya bingung, waduh, gimana nih? Terus saya, udah kalian peluk sana, peluk gitu. Karena saya waktu itu laki sendiri, nah kami di gereja, jadi aman aja ya. Jadi laki sendiri, semuanya nangis gitu. Waduh, pertemuan pertama, dan mereka anak SMA, bapak mereka tuh hampir seumur saya. Untung saya rada awet muda gitu ya, tampilannya kan. Jadi ya nggak begitu jauh lah. Jadi menangis semua. Karena apa? Baru menyadari bahwa dia itu berharga di mata Tuhan. Kenapa dia menangis? Ternyata begini. Dia itu anak yang tidak diinginkan. Jadi mamahnya itu melahirkan dia, padahal dia nggak seharusnya lahir gitu loh. Nah, mamahnya nggak sanggup merawat dia, maka dia dititipkan. Itu hal yang biasa sebenarnya di sini. Tapi coba teman-teman bayangkan, anak perempuan ini mengetahui bahwa oh mamah kandungnya di sana. Tapi dia ngasih aku ke orang. Perasaan yang tidak berharga sama sekali. Apa yang terjadi ketika seorang perempuan merasa dia nggak berharga? Dia akan gampang aja ngasih apapun kepada orang yang menghargai dia. Pacaran dengan mudah, pacaran dengan sembarangan. Karena untuk mencari penghargaan. Begitu mereka tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka, bahwa mereka disayang seperti itu. Coba bayangkan, hanya itu saja, satu ayat aja. Mereka nggak pernah tahu mereka itu dihargai, disayang sama Tuhan, menangis. Apakah yang saya lakukan luar biasa? Tidak, sangat sederhana, hanya membagikan. Nah, mereka sama istrinya itu, kok maunya anaknya udah 2, punya kesibukan sendiri, tapi mau melayani kami, dibayar enggak gitu loh. Istilahnya dulu pacar bukan saudara bukan gitu loh, tapi kenapa mau memperhatikan dan melayani gitu. Nah, dari situ saya masuk tanpa pamrih mengasihi kamu. Kenapa orang itu mau melakukan ya? Karena mereka terlebih dahulu mengalami itu. Nah, dari situ saya juga sering masuk kepada bagaimana Yesus sendiri sudah mengirim misionaris-misionaris ke Kalimantan. Jadi teman-teman, kayak saya sama istri saya kemarin, kami kayak anak sel group kami ulang tahun. Mereka masih SMA dan mungkin kuliah kelas
semester 1, semester 2, semester 3, sekarang kami antar loh hadiah kue. Saya sama anak saya 30 menit ke sana, ada di kota. Hal sederhana aja, nggak terlalu jauh beda kan. Jadi kami antar kasih, terus kami di ruang tamu kami doakan. Ini tadi saya habis sepedaan, terus nggak habis sepedaan, belum mandi, saya langsung sama istri ke tempat sel grup, satu sel grup, adik sel grup kami, dia ulang tahun, kita datang, orang tuanya nyambut, kita kasih hadiah, kita doakan di situ. Saya bayangkan. Tapi pertanyaan mereka, begitu mereka tanya, pasti kami arahkan kepada Kristus. Dan itu sudah, dan mereka tahu betapa sungguh-sungguh Yesus mengasihi mereka. Hal yang sederhana. Nah, saya nggak bisa lakukan seperti Bang Neles atau seperti Seka yang membangun Joy baru, tidak gitu. Tapi mungkin memang bukan panggilan Tuhan, tetapi saya percaya kita bisa melakukan hal yang sederhana dengan kasih yang besar. Nah, apakah dalam waktu melakukan pelayanan, mungkin kamu melakukan, mungkin mereka yang melakukan pelayanan itu hidup mereka udah tenang-tenang aja, nggak memusingkan masalah kehidupan, pekerjaan. Oh tidak gitu. Saya yakin mereka yang melayani itu juga mengalami tantangan dalam hidup mereka. Waktu kami melayani anak kami yang kedua, yang cowok itu Arka, umur 5 bulan dia kejang-kejang 5 kali dalam sehari. Ini kami lagi aktif-aktifnya melayani. Jadi kalau kami melayani gantian ya, istri saya melayani hari ini, mungkin saya besok, jadi kami gantian jaga anak. Nah, seringkali kami harus melayani berdua. Kami persekutuan pelayanan berdua ya, kami titip ke mertua gitu. Jadi anak kami waktu itu ya kejang-kejang dan harus minum obat selama 2 tahun. Sampai sekarang dia mengalami keterlambatan bicara dan sedikit keterlambatan motoriknya. Tapi apakah itu membuat kami tidak melayani? Tidak gitu. Karena tetap aja kami mau melayani. Nah, saya mau sharing bahwa yuk teman-teman menyadari panggilan kita siapa saya, dan kita bertanya sama Tuhan apa yang saya bisa lakukan dalam peran dan pekerjaan kita dalam kehidupan kita sekarang. Kita bisa renungkan, kita bisa pikirkan baik-baik, dan itulah kita bisa bilang ya, saya Joyers Ambassador for Heaven to the Earth. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih berkat-Mu, kami mau menyerahkan firman ini yang tidak sempurna ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan tanamkan, materikan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami bisa diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni salah dosa kami jika ada kekurangan, dan berkati kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, dan firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Fani. Terima kasih juga untuk Sigit. Terima kasih untuk Yesti. Tadi Yesti masih bersama dengan kita. Terima kasih sudah bergabung di Thursday Prayer Meeting. Malam hari ini saya secara pribadi itu ingin memberikan aplaus itu untuk Lukas. Dia yang malam hari ini menyiapkan slide dan juga menjadi operator slide di Thursday Prayer Meeting malam hari ini. Itu Lukas, kalau teman-teman bisa lihat di screen. Jadi good job Lukas. Thank you, teman. Ada tugas lagi untuk Lukas, yaitu merekam video Mama itu main keyboard. Ya, jadi itu tugas selanjutnya. Oke. Ya, Lukas anaknya Jovita, ya. Dan kalau teman-teman setiap minggu menerima Bulletin Joy, itu
beberapa kali itu buletin juga didesain oleh Daniel, anaknya Nana. Ya, jadi Joyers cilik itu sudah semakin unjuk gigi. Ya. Narita juga malam hari ini bergabung dengan kita. Saya menyampaikan belasungkawa dari seluruh Joyers kepada Narita dan keluarga untuk kehilangan ya, yang baru dialami. Terima kasih masih menyempatkan untuk bergabung di Thursday Prayer Meeting pada malam hari ini. Saya ingin memberitahu ke Narita bahwa kami semua itu mendoakan dan juga mendukung Narita dan keluarga. Satu pengumuman itu tanggal 2 April itu kita akan mengadakan training kembali, ya, webinar. Seperti tadi Mas Sigit itu men-sharingkan bahwa kita itu adalah utusan-utusan Kristus, ya, maka kita harus selalu merefresh kembali ya, panggilan kita ya, untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi ini sesi yang sangat penting ya buat kita semua untuk kita bisa kembali ya, mengingat panggilan kita ya, untuk selalu menjadi ambassadors ya, utusan Kristus. Oke. Silakan hubungi Getty untuk pendaftaran. Bisa juga menghubungi Bernard atau saya. Basically siapa saja yang kalian rasa punya kontak ke Joyers yang lain itu bisa mintakan informasi. Flyer ini dan juga keterangan untuk webinar itu sudah sempat disiarkan di beberapa grup WA, tetapi mulai minggu ini itu kita akan lebih push lagi untuk pendaftaran. Ya, jadi ini terbuka untuk mungkin gereja tempat teman-teman beribadah atau persekutuan teman-teman melayani untuk mendaftar itu boleh. Ya. Cuman harap memberitahukan ya, kalau itu di luar persekutuan, sehingga kita juga bisa menyapa atau menyambut mereka dengan baik ya pas hari H. Oke. Kita akan menutup acara THPM kita pada hari ini. Saya mohon kesediaan Kak Susi untuk tim milik kita untuk menutup kita untuk mengakhiri THPM kita saat ini. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk persaudaraan yang boleh terjadi di antara kami, anak-anak-Mu, dimanapun kami saat ini berada, kami dipersatukan oleh semangat yang kami rasakan ketika kami bersama-sama di dalam persekutuan Joy. Kami bersyukur untuk kesaksian yang Yesti bagikan malam ini, juga firman yang dibagikan oleh Sigit, yang semakin menguatkan hati kami di dalam menjalani peziarahan kami, masing-masing di tempat kami berada ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan bertekun, dan kami tetap mengingat keberadaan kami sebagai saksi, sebagai duta bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang teguhkan hati kami masing-masing di dalam menjalani hidup kami sehari-hari, setiap tantangan yang kami jalani, setiap cita-cita yang ingin kami capai secara pribadi ya Tuhan, biar kami tetap mengingat apa yang menjadi tugas utama kami, yaitu sebagai duta bagi surga untuk dunia.
Tuhan, kami juga saat ini mengucap syukur untuk teman-teman yang sudah mendukung sehingga pelaksanaan Thursday Prayer Meeting malam ini boleh berlangsung dengan baik. Baik itu teman-teman dari Multimedia Ministry, teman-teman dari seksi program, teman-teman dari tim buletin yang nanti setelah ini akan bekerja bergiat-giat untuk menghasilkan buletin yang akan semakin menyemangatkan dan menyatukan kami semuanya. Juga kami bersyukur untuk Fanny yang boleh menjadi MC bagi kami malam ini, dan banyak hal yang kami ucapi syukur ya Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya itu membawa semangat yang membaharui kami dalam proses transformasi Joy ini, dan minggu yang akan datang kami boleh kembali bersekutu dan terus membangkitkan semangat kami sebagai anak-anak milik Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebentar lagi kami akan menutup persekutuan kami. Kiranya rahmat Tuhan beserta dengan kami, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Susi sudah mendoakan kita semua. Dan saatnya sebelum kita farewell song dan berfellowship time, saya mau terima kasih dulu nih buat partner pelayanan saya malam ini. Itu ada Kareni yang membantu saya mengirimkan bundle acara. Terus ada Lukas Multimedia, kemudian ada Kosut, dan secara keseluruhan saya mau terima kasih juga buat tim multimedia, terus program, publishing, terus mana lagi ya, dan semuanya lah yang saya belum sebut mohon dimaafkan ya, karena saya baru juga memandu acara kali ini. Dan tadi di awal saya memberikan pepatah, dan untuk menutup acara THPM saat ini saya mau berpantun ria karena ciri khas orang Indonesia. Mohon mungkin yang saya minta support teman-teman, kalau orang pantun kan kalau ngomong kan teman-temannya pada nyahut kan cakep gitu kan, cakep. Nah nanti terakhir endingnya pada bilang yeah gitu ya. Oke. Di unmute dulu ya, jangan di mute ya. Cakep. Ya. Pohon palem ada bintang 3. Cakep. Jangan lupa tolong di bawah apa? Cakep. Meskipun kita akan berpisah raga, apa? Cakep. Namun tetaplah bersatu kembali THPM minggu depan. Mantap. Oke, silahkan. Makasih banyak. Nyanyi bareng ya. Suaranya bagus. Apa dikelat ketawanya? Ya. Ada Lukas. Sebelum kakak nyanyi, Adek. baiknya segera. Yolah kakak, masih kakak. Please deh kakak. Tante kali. Tante kali. Oh, Aduh sakit perutku. saya dulu yang sakit perut kayak Gina itu pasti. Ada song ya?
Cakep. Fellowship time. Yeah.